Oke, saat ini saya bersama dengan Fadlan Minalah, pemain dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Fadlan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bung. Bung ini gimana kabar? Sehat kah? Alhamdulillah juga kita mencoba bertahan di masa-masa pandemi ini juga. Posisi di mana sekarang, Fadlan? Ya, lagi di rumah di Lombok, lagi Di di Lombok ya? Lombok, ya, Di di kota apa kalau boleh tahu? inilah di Kota Praia, Lombok Tengah, Lombok Tengah di Praia ya? Oke. dekat bandara, Bung, rumah saya. Bandara yang baru kan maksudnya kan? Ya, bandara yang baru. Bandara yang baru, oke. Oke. Fadlan, kesibukan belakangan ngapain aja nih selama jeda antara seri terakhir di IBL 2020 sampai hari ini kegiatannya apa aja? Kegiatannya selain ngikutin program dari SM, itu kan selalu ada programnya, terus ditambah lagi dengan ya mau nggak mau harus nambah-nambah sendiri, Bung. Jadi buat kembaliin kondisi juga. Terus sekarang masih sering latihan-latihan sendiri juga, main basket sama teman-teman. Jadi biar nggak hilang aja touch-nya basket gitu. Hmm. Fadlan, kalau boleh tahu, Fadlan sampai musim ini sudah berapa lama bermain di Liga Profesional Indonesia? Aduh, saya bermain saya baru mulai pro itu 2003, Bung. 2003, oke. Iya, 2003. Jadi udah sekitar 17 tahun ini, 17 musim ya, Ya, Fadlan ya. kurang lebih Bung, kurang lebih begitu. Oke, dan kini Fadlan sekarang memperkuat Satria Muda. Ya, Barusan ada kabar juga dari IBL, mereka memutuskan untuk melanjutkan IBL 2020 ini. Namun dengan beberapa ya, catatan, yaitu pertama tentunya harus memperoleh izin dulu dari gugus tugas COVID kan, masalah virus corona ini. ya, Nomor dua juga ya, nanti kemungkinan besar atau udah dapat dipastikan bahwa liga ini kan berlanjut tanpa pemain asing. Nah, ya, di liga yang tanpa pemain asing ini kan seringkali pemain asing ini diambil oleh tim-tim IBL ini kan untuk memperkuat barisan depannya nih, pemain-pemain big man-nya. ya. Karena kan di Indonesia ini kekurangan big man. Nah, kalau menurut dari Fadlan sendiri, melihat internal dari Satria Muda sendiri, tanpa kehadiran pemain asing, bagaimana kekuatan dari Satria Muda untuk menghadapi lanjutan dari IBL 2020 ini? Oke. Yang pertama, yang jelas kami sudah pertama punya mental ya, mental juara itu yang kami punya. Terus kedua, dari anak-anaknya juga udah siap tempur gitu, walaupun kita tetap latihan lewat lewat online gitu. Tapi dari situ kita selalu membuat komunikasi yang bagus sama teman-teman gitu. Dengan nanti kita pemain lokal semua, itu kita bisa menunjukkan bahwa kita itu masih layak untuk ditakuti oleh tim-tim lain karena kita emang benar-benar fight gitu loh. Dan saya juga yakin dengan komposisi pemain teman-teman sekarang yang di Satria Muda, mereka punya potensi yang sangat luar biasa gitu. Dari pendeknya IBL 2020 kemarin sekitar 6 seri itu, tentunya Fadlan kan juga udah berlatih bersama ya dengan para pemain import itu, mulai dari Elijah Foster dan juga Taekwondo Squad. Apa hal-hal yang bisa diambil dari berlatih bersama dengan kedua pemain import ini? Yang saya petik dari kemarin dari mereka-mereka itu mungkin dari cara bermain mereka ya. Ada beberapa pengalaman dari cara bermain, terus bagaimana posisi mereka, itu yang mungkin yang ya saya kemarin belum dapatkan gitu. Dan terus keberanian mereka dan mental mereka walaupun mereka masih muda, tapi keberanian mereka untuk bermain itu sangat luar biasa gitu. Itu yang harus dicontohin. Seberapa jauh berlatih bersama dengan mereka ini saat ini ya, Fadlan melihat bisa mempersiapkan seorang Fadlan Minala untuk menghadapi lanjutan dari IBL 2020 ini? Apa yang membuat confidence dari seorang Fadlan Minala semakin tinggi lagi untuk lanjutan musim ini? Yang membuat saya percaya diri gitu, yang pertama, walaupun saya sudah bermain di liga sudah lama, tapi keyakinan saya pribadi dengan pengalaman saya yang saya punya gitu, tentunya itu membuat saya semakin percaya diri di lapangan dan saya juga tidak pernah takut dengan pemain-pemain yang lain gitu loh, karena ya di lapangan itu kan pengalaman berbicara gitu dan mental gitu aja gitu.
Hmm. Kita kan seperti yang tadi saya katakan bahwa IBL ini akan dilanjutkan, insya Allah apabila izinnya keluar adalah bermain tanpa pemain asing. Sekarang melihat ke secara eksternal, dengan kondisi yang baru ini, bagaimana Fadlan melihat kompetisi yang akan terjadi nanti di lanjutan IBL 2020 ini hanya dengan bermain lokal? Dengan pemain lokal ini tentunya satu itu nilai plus buat pemain lokal sendiri, yaitu mereka punya minute play nanti yang lebih banyak dibanding yang kemarin gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga harus bisa menunjukkan segala skill bermain, mental bermain, terus dengan karakter di lapangan tuh mereka juga harus menunjukkan di lapangan nantinya. Kalau dari hubungan dengan Satria Muda sendiri, bagaimana Fadlan melihat Satria Muda di tengah-tengah kompetisi lanjutan IBL 2020 ini? Apakah menurut Fadlan hanya dengan bermain dengan pemain lokal saja ini semakin memperkuat posisi Satria Muda atau malah sebaliknya? Sekarang ini semua tim tuh pasti pengen mengalahkan, apalagi kita lihat dari tim-tim yang lain pasti pengen mengalahkan, apalagi mereka berusaha untuk menjatuhkan kita gitu loh. Terlebih kita lihat dari yang kemarin gitu, yang waktu Piala Presiden, dan mereka berusaha untuk gimana caranya bisa mengalahkan kita. Dan mereka juga pasti berpikiran untuk wah ini kita sama-sama pemain lokal gitu. Dan sekarang ya semua tim juga pasti ya pengen lebih baik di lapangan gitu. Kalau yang saya lihat SM sekarang makin solid itu yang saya lihat. Fadlan, sekarang kan tanpa pemain asing, kita melihat di Satria Muda, tinggal pemain siapa aja yang mungkin akan menjadi apa istilahnya barisan depan bagi barisan big man bagi Satria Muda di lanjutan IBL ini. Selain Fadlan siapa aja? Selain saya, itu nanti ada Christian Lim yang posisi big man. Nanti di posisi 4 masih ada Rizal Falconi, masih ada Juan gitu. Tapi semua itu kita kembalikan ke coaching staff gitu. Mereka yang memutuskan. Nah, dengan berbicara tadi Fadlan sempat menyentuh tadi masalah pengalaman ya yang udah istilahnya udah segunung lah pengalamannya. Bagaimana Fadlan melihat junior-juniornya ini ya, mulai dari Christian, mulai dari Rizal Falconi ya, untuk bersaing dengan tim-tim lain di lanjutan IBL 2020 ini, apakah mereka bisa istilahnya menjadi faktor penentu nanti untuk kesuksesan Satria Muda nantinya? Kalau melihat dari skill-skill mereka yang terutama posisi 4-5 kita, di satu sisi yang seperti saya bilang tadi tuh, mereka udah punya satu mental juara gitu. Dengan begitu nanti di lapangan pasti rasa percaya diri mereka yang dibandingkan dengan tim-tim lain, posisi big man yang tim lain, pasti pengen mengalahkan gitu. Dan sekarang tuh saya sering memberi masukan kepada teman-teman yang muda-muda gitu. Kita itu harus fight, apapun yang terjadi di lapangan itu kita harus fight, apapun yang terjadi. Udah saya selalu support ke mereka, dan kalau saya melihat dari tim-tim lain tentang posisi big man itu ya kita masih punya ya di atas lah gitu loh. Insya Allah. Dan menyambung statement dari Fadlan Minalah terakhir tadi, seberapa confident Fadlan melihat Satria Muda ini untuk bisa mencapai hasil terbaik di IBL 2020 apabila dilanjutkan? Oh, kalau saya selalu percaya diri 1000%, saya pasti yakin. Saya pasti, kalau confident ya saya pasti confident dan yakin gitu loh. Tapi kalau umpamanya dilihat dari kompetisi dengan tanpa pemain asing hanya pemain lokal, kira-kira tim mana ini yang bakal menjadi istilahnya itu tantangan terberat ya, yang bisa menjegal usaha Satria Muda untuk bisa menjadi juara musim ini? Saya tidak bisa bilang 1-2 tim. Saya bilang di sini semua tim itu berat. Kalau menurut saya itu semua tim itu berat. Tergantung nanti bagaimana kerja keras mereka di lapangan aja. Dari 17 musim Fadlan
berpengalaman ya berlaga di di IBL dan liga profesional ini. Apakah Fadlan Nah, merasakan bahwa musim ini merupakan musim yang kompetisinya paling ketat, paling sengit yang pernah Fadlan alami? kalau paling ketat, enggak juga sih. Enggak, kalau dibilang paling ketat, enggak. Saya pernah ngalamin di mana yang lebih ketat lagi saya pernah ngalamin. Ya, nggak ada dalam artian kan ini kesannya kan seperti dari Fadlan katakan kan tiap tim ini kan sepertinya memiliki kans ya untuk saling mengalahkan satu sama yang lainnya. Apakah Ya, ini juga dirasakan juga oleh Fadlan sehingga apa namanya tadi kalau Fadlan kan mengatakan wah nggak ada satu tim nih yang jadi tantangan berat, semua tim kelihatan menjadi tantangan berat itu. kalau saya kalau saya lihat di sini tuh ya apa ya Bung ya, kepercayaan kita tuh tinggi di sini tuh. Emang target kita tuh selalu juara. Apalagi Satria Muda targetnya selalu juara. Dengan kerja keras kita di lapangan nanti gitu, itu akan menentukan seberapa besar hasil dari kerja keras kita. Itu Oke, aja sih, Bung. itu jawaban diplomatis sih. Fadlan, mau tanya, Ya, Fadlan ini kan putra putra daerah ya asli dari Lombok dan kita ya. kenyataan di IBL ini terutama saya mengcover selama 5 tahun terakhir ini tidak terlalu banyak sebenarnya pemain yang berasal dari NTB gitu. Eh, kalau Fadlan melihat sebenarnya seberapa besar sih potensi para pemain basket terutama yang muda-muda di NTB? Uh, Kalau potensi dari teman-teman di NTB itu sebenarnya banyak, Bung. Cuma ya mungkin dari terkadang kita di anak orang kita sendiri itu kadang-kadang mungkin uh, kurang mau untuk bermain keluar gitu. Tapi saya selalu memberikan suatu hal yang positif kepada teman-teman di sini. Apabila saya melihat potensi yang bagus, saya selalu ngobrol sama mereka, begini loh kalau kita main di luar, begini loh kalau kita main di luar gitu. Fadlan setelah apabila nanti memutuskan untuk apa istilah mengakhiri karir profesional basketnya, ada rencana kembali ke NTB untuk mengembangkan bola basket di sana? Kalau untuk setelah setelah untuk bermain nanti ada dua kemungkinan mungkin. Saya mungkin akan melanjutkan di sini memberi apa ya kayak uh, apa ya membuka sekolah basket di Lombok gitu atau mungkin saya akan melanjutkan karir pelatih di Jakarta gitu ya kita lihat aja nanti tapi saya masih belum mau pensiun Bung saya masih mau main saya Ya, masih sanggup untuk bermain. nggak. Ini kan kita melihat bagaimana apa Fadlan sekarang kan masih memiliki rumah di apa di Praia sana kan di Lombok. Saya pikir kan mungkin itu suatu apa satu istilahnya nggak usah lah. Ini kan satu musim kan terkadang kan hanya cuma 4-5 bulan kan. Seringkali kan Fadlan kan juga apa menghabiskan waktu juga di Ya, Lombok juga kan. Siapa tahu bisa istilahnya menemukan bibit-bibit muda pemain ya, basket Indonesia dari NTB dan diorbitkan ke Jakarta lah ya, ceritanya. Oke. Fadlan, ya. pertanyaan terakhir buat Fadlan nih. Fadlan, dari Oke, oke. dari pengalaman Fadlan selama 17 tahun ini, kira-kira pengalaman apa yang paling membekas ya bagi Fadlan seorang pemain basket ini dalam pengalamannya di liga profesional? Pengalaman pengalaman saya itu kalau pengalaman terburuk saya itu ya nggak digaji kemarin udah itu aja itu pengalaman terburuk tuh Hmm. Tapi yang kalau di tim. ya itu merupakan satu lembaran yang mungkin kurang kurang baik gitu ya. Tapi kalau Ya, umpamanya dari pengalaman yang paling apa istilahnya memorable dalam apa perjuangan dan sukses Fadlan sebagai pemain pro. uh, yang pertama di basket itu saya menemukan banyak keluarga baru itu yang pertama. Terus kedua saya mendapatkan banyak prestasi di basket ini dengan membawa hasil kerja keras saya. Terus yang paling berkesan yaitu ya juara yang kemarin itu yang selama karir basket saya tidak pernah
pegang piala. Jadi yang kemarin tuh itu yang berkesan, saya pegang piala itu. Dan masih ada ini ya, masih ada ambisi juga ya untuk memegang piala lagi ya. Masih insya Allah tahun ini masih. Saya harus ambisi, saya harus bisa ke atas gitu. Karena emang itu target kita. Oke. Fadlan, terima kasih waktunya. Thank you waktunya ini kita bincang-bincang singkat mengenai Satria Muda. Semoga sehat selalu. Kita mudah-mudahan bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Sehat selalu. Stay safe. Salam buat keluarga. Sukses selalu Fadlan. Thank you. Terima kasih Bung. Sehat-sehat.